Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil riset dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada yang berjudul analisis beberapa permainan tradisional Sunda dan implementasinya dalam pembelajaran sekolah dasar dari autor Rinaldi Yusuf dengan sumber Universitas Pendidikan Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah permainan-permainan tradisional di masyarakat Sunda memiliki aspek pendidikan, khususnya bagi pengembangan keterampilan sosial anak. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimanakah mengimplementasikan permainan-permainan tradisional Sunda dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, sebab penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapat respon atau pendapat sehingga pembahasannya membutuhkan uraian yang dinarasikan dalam bentuk susunan kalimat. Hasil penelitian ini yaitu permainan tradisional memiliki pengembangan keterampilan sosial seperti menunggu giliran bermain, memberi kesempatan kepada teman satu tim, tolong-menolong, kerjasama, dan problem solving. Saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu agar dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai permainan tradisional dengan mengukur aspek lainnya seperti kesehatan dan logika berpikir ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isni Febrianti Saputri. Di sini saya akan menjelaskan tentang mini riset kedua yang berjudul Pembelajaran Trevinger berbantuan permainan tradisional congklak untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kemampuan komunikasi matematika siswa melalui penerapan Trevinger Learning menggunakan sebuah permainan tradisional congklak dengan materi perkalian mencapai kesempurnaan dalam pembelajaran. Dan untuk mengetahui peningkatan kualitas hasil belajar kemampuan komunikasi matematika siswa yang mengikuti Trevinger Learning menggunakan permainan tradisional congklak pada materi perkalian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain pretest dan post-test satu kelompok. Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas 2 SD 1 Baik Kudus dalam materi perkalian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa.
Dan teknik datanya adalah analisis. Dalam penelitian ini meliputi analisis data untuk mengetahui kelengkapannya pembelajaran dan untuk menganalisis peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan Trevninger Learning menggunakan permainan tradisional congklak, maka kemampuan komunikasi matematis siswa mencapai ketuntasan belajar, baik secara individual maupun klasikal. Dan yang kedua, kemampuan komunikasi matematis siswa mengalami peningkatan pada kategori sedang sebesar 65%. Baik, riset yang ketiga akan dijelaskan oleh saya, Desni Malina, NPM 2020500366. Riset ini merupakan salah satu skripsi yang dibuat oleh Ika Yulianti yang merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Riset ini berjudul Pengaruh Permainan Tradisional Terhadap Kemampuan Komunikasi Anak Usia Dini. Riset ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh permainan tradisional terhadap kemampuan komunikasi anak. Kelompok B RA Muslimat NU Banjarharjo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Penelitian ini dilaksanakan dengan rancangan eksperimen dengan jenis one group pretest poster design dengan melakukan pengukuran awal dan pengukuran akhir. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelompok B RA Muslimat NU Banjarharjo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, tahun ajaran 2018-2019 dengan jumlah siswa 15 anak. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan instrumen dengan 7 item indikator. Teknik analisis yang digunakan adalah non-parametrik dengan uji Wilson rank test menggunakan bantuan SPSS Windows versi 2.3.00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan tradisional berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi anak usia dini. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji Wilson rank test diperoleh nilai T sebesar min 3,416 dengan tingkat signifikan A 0,05, sedangkan statistik tabel 0. Berdasarkan hasil pengukuran awal dan pengukuran akhir, diketahui bahwa kemampuan komunikasi pada anak lebih tinggi setelah diberikan perlakuan kegiatan permainan tradisional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegiatan permainan tradisional berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi pada anak. Hal ini berarti hipotesis penelitian yang berbunyi permainan tradisional berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi anak usia dini terbukti kebenarannya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Heriawan dengan NPM 2020500356. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan tradisional khas Jawa Barat, yaitu bancakan. Aturan permainan ini sama dengan ucing sumput atau bisa dibilang mirip, tetapi bancakan ini harus menggunakan media yaitu batu atau batu bata yang disusun rapi ke atas dan disimpan dalam sebuah lingkaran. Sebelum permainan ini dimulai, semua peserta harus mengundi dengan cara home pimpa. Selanjutnya, seluruh pemain harus berjejer dengan jarak yang telah disepakati, lalu melempar ke arah si batu yang telah disusun dalam lingkaran. Ketika pemain urutan nomor 1 berhasil meruntuhkan batu yang dalam lingkaran, maka pemain urutan nomor 2 akan menjadi si kucing. Lalu, si kucing yang nomor 2 ini harus menyusun kembali si batu dengan rapih. Sementara ketika nomor 2 atau si kucing menyusun, pemain yang lain harus bersembunyi dan menunggu kesempatan untuk meruntuhkannya kembali. Ketika si kucing mencari pemain, contoh si Asep berhasil
kena, maka si kucing harus berteriak Hong Asep, lalu berlari menuju tumpukan batu dan menempelkan tangannya kepada susunan batu paling atas. Namun ketika si kucing tidak berhasil menemukan pemain dan pemain berlari dari persembunyiannya dan berhasil meruntuhkannya kembali, maka permainan bisa dimulai dari awal lagi. Tetapi dengan si kucing yang tetap menjadi si kucing dan pemain yang misalkan sudah tertangkap akan bisa bersembunyi kembali. Lalu manfaat dari permainan ini, si peserta bisa mendapatkan hal bersosialisasi yang berharga. Karena dalam permainan ini kita harus membutuhkan teman atau kelompok, yang berarti memberikan kesempatan kepada kita untuk bersosialisasi dengan sesama teman. Selain bersosialisasi juga, permainan ini bisa mengajarkan kita kesabaran, kebersamaan, dan berempati bergiliran, dan juga yang terakhir bisa menumbuhkan jiwa solidaritas pada diri pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Putri Islaina, NPM 2020503555. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permainan tradisional Rangku Alu. Rangku Alu merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan pertanian sebagai rasa syukur dan bahagia. Alat yang digunakan dalam permainan ini adalah 4 buah bambu dengan panjang sekitar 2 meter. Permainan ini terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok pemain dan kelompok penjaga. Kelompok penjaga terdiri dari 4 orang yang memegang dan menggerak-gerakkan bambu dengan berjongkok sembari bernyanyi. Kelompok pemain juga terdiri dari 4 orang yang akan melompat secara bergiliran atau sekaligus ke sela-sela bambu. Mereka harus menghindar dari capitan bambu sehingga pemain akan melompat-lompat membentuk gerakan-gerakan sesuai dengan irama ketukan bambu. Rangku Alu tidak hanya sebagai permainan tradisional biasa. Selain sebagai perayaan dan hiburan, permainan ini dapat menjadi sarana edukasi dalam pembentukan diri, melatih konsentrasi, kelincahan dalam bertindak, dan ketangkasan jasmani. Dalam permainan ini, para pemain diharuskan mempertahankan keseimbangannya, kelenturannya, ketangkasan, dan kekuatan, bergerak sekonyong-konyongnya, sehingga secara tidak langsung permainan ini melatih otot serta daya tahan tubuh anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Sandi dengan NPM 202020503332. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah permainan yang berasal dari suku Sunda, Jawa Barat, yaitu oray-orayan. Oray-orayan adalah permainan yang dilakukan anak-anak dengan berbaris ke belakang membentuk seperti ular. Permainan ini bisa memakan waktu sekitar 15-30 menit. Tidak hanya anak laki-laki, anak perempuan pun bisa ikut bermain dengan jumlah pemain sekitar 7-20 anak. Permainan ini tidak menggunakan alat bantu, hanya menggunakan nyanyian saja. Adapun cara melakukan permainan ini sebagai berikut. Permainan dimulai dengan para pemain berbaris ke belakang membentuk sebuah ular. Biasanya pemain yang paling tinggi berada di depan sebagai kepala ular. Para pemain yang di belakang si kepala ular akan memegang bahu atau pinggang anak di depannya. Barisan tersebut akan berjalan meliuk-liuk seperti ular sambil bernyanyi. Begitu lagu oray-orayan akan berhenti,
barisan ular pun akan berlari-lari kecil mengikuti kepala ular. Para pemain yang menjadi badan harus melakukan gerakan yang mengikuti kepala ular. Jika badan ular putus, mereka akan menyusun bentuk ular kembali dan mengulang permainan dari awal. Apabila si ekor tertangkap, maka harus keluar dari permainan sehingga badan ular semakin pendek. Ketika pemain menyisakan 3-5 orang anak, maka permainan akan diulang dengan kepala ular yang baru. Adapun nilai moral permainan tradisional orai-oraian adalah saling menghargai teman, tidak memaksakan keinginan sendiri, dan membantu teman di kala susah, serta terus bersama-sama di kala bahagia. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya terkait permainan tradisional orai-oraian yang berasal dari suku Sunda, Jawa Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Syah Maulana dengan NPM 202050347 ingin menjelaskan mengenai permainan tradisional khas Indonesia, yaitu permainan balogo. Atau balogo adalah bahan yang terbuat dari tempurung kelapa. Kebanyakan dibuat berlapis dua dan direkatkan dengan bahan aspal atau dempul supaya berat dan kuat. Ukuran bahan tempurung kelapa yang digunakan memiliki keris tengah sekitar 5 sampai dengan 7 cm dengan tebal antara 1 sampai 2 cm. Bentuk alat logo juga bermacam-macam, ada yang berbentuk bidawang atau bulus, biuku atau penyu, segitiga, bentuk layang-layang, daun, dan bundar. Saat bermain balogo, pemain harus dibantu dengan sebuah alat yang disebut panapak atau kadang-kadang di beberapa daerah ada yang menyebutkan dengan campak, yakni stick atau alat pemukul yang panjangnya sekitar 40 cm dengan lebar 2 cm. Fungsi panapak atau campa ini adalah untuk mendorong logo agar bisa meluncur dan merobohkan logo di pihak lawan yang dipasang saat bermain. Permainan ini juga menanamkan nilai-nilai budaya bagi masyarakat. Memainkan balogo dapat menumbuhkan kejujuran, tindak egois, kerjasama, sikap kerja keras, dan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan. Sekian mengenai penjelasan tentang permainan tradisional khas Kalimantan, yaitu permainan balogo. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyatna Dita Berrahman dengan NPM 20205327. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan tradisional bakyak. Bakyak merupakan permainan tradisional anak-anak yang berasal dari Sumatera Barat. Permainan ini kerap digunakan dalam perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Permainan tradisional ini dimainkan secara bersama-sama dan berkelompok. Tidak diketahui secara pasti kapan bakyak muncul pertama kali, namun sejak 1970-an, bakyak mulai populer di daerah Sumatera Barat. Bakyak yang digunakan untuk permainan merupakan bakyak yang terbuat dari papan panjang yang dapat digunakan oleh 3 orang atau lebih secara bersama-sama. Permainan bakyak ini mengharuskan pemain untuk melangkah dengan kecepatan yang sama. Dalam perlombaan, para tim bakyak akan beradu cepat mencapai garis finish sambil menjaga kekompakannya supaya tidak terjatuh. Pemain paling depan akan bertugas memberikan komando agar rekan satu timnya dapat berjalan dengan tempo yang sama. Manfaat permainan bakyak yaitu adalah kekompakan. Karena untuk mencapai tujuan, tim diharuskan berjalan secara bersamaan, sebab jika salah satu anggota tidak mengikuti arahan, maka satu tim tersebut akan terjatuh. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.